Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ibu gurunya, guru agamanya itu yang menjawab ya. Oke, sekarang kita masuk di bab 3 atau pelajaran ketiga, yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan melalui dalil akli. Nah, bagaimana itu ceritanya? Perhatikan baik-baik ya. Sekarang perhatikan dulu. Ada mutiara hikmah, bukan buku guru hikmah ya. Nah, mutiara hikmah, atau hidayah. Jadi lihat itu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, dalam surat Ali Imran ya, surat ketiga ayat 190. Nah, jadi alam dan seluruh isinya itu siapa yang ciptakan? Nah, Allah. Jadi semua ciptaannya Allah. Ya, Allah Maha Mencipta. Oke. Selanjutnya, mengenal Allah melalui dalil akli. Itu pertama, Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Dan yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui dalil. Nah, sekarang kita bahas Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Nah, dalam alam semesta yang kita cintai ini ada yang menciptakannya. Nah, zat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk yang ada di dunia ini ya, semua atas kehendak Allah. Banyak ciptaannya Allah, ada burung, ada gunung, pohon, air, bahkan udara yang kita sebut itu diciptakan oleh Allah ya. Nah, jadi semua penciptaannya Allah yang ciptakan. Matahari, bulan, nah itu di belakangnya dari ibu guru mengganggu kayak gini. Semua yang bersifat konkret ya, dapatnya atau dapat dilihat. Ada juga yang tidak dapat dilihat ya. Contohnya angin, udara, malaikat, jin yang kita dapat lihat. Tapi itu semua adalah ciptaannya Allah. Ya. Nah, coba kita lihat sekeliling benda di rumahmu. Ya. Ada meja, ada kursi, semua ciptaannya Allah. Ya. Dari mana itu meja? Nah, memang dibuat sama orang, tapi lihat dari bahan-bahannya di mana ambil? Dari pohon. Sementara pohon itu adalah ciptaan Allah. Ya, semua ciptaan Allah. Ya, kita harus bersyukur sama Allah dia ciptakan angin, udara sehingga kita bisa hirup udara, ya. Bisa tarik nafas, keluarkan. Ya. Nah, itu ciptaannya Allah. Oke, selanjutnya mengenal ciptaan Allah Subhanahu wa taala melalui dalil akli. Ya. Kita bisa mengenal dan meyakini keberadaan Allah melalui ciptaannya dengan akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan akal yang diberikan Allah, kita bisa mengetahui bahwa Allah adalah zat yang menciptakan alam dan seluruh isinya. Langit, matahari, bulan, bintang, bumi, manusia, hewan, dan tumbuhan. Tidak mungkin ada jika tidak ada yang menciptakannya, ya. Yang seperti kisahnya Nabi Adam kan, yang ciptakan Adam itu awal mulanya kan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terdapat juga dalam surah Al-Imran yang pada ayat 190 Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Surat Al-Imran ayat 190. Jadi orang yang memiliki akal sehat tentu tidak akan merasa ragu akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi keberadaan Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan dengan adanya makhluk ciptaannya. Nah, jadi itulah makhluk ciptaannya Allah.
Oke, kita lanjut. Next. Jadi rangkumannya, Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang menciptakan alam semesta beserta isinya, ya. Yang kedua adalah tugas manusia adalah beribadah kepada Allah, ya. Jadi kita cintai apa yang semua yang kita disuruh sama Allah. Contohnya adalah sholat. Ya, dia suruh kita sholat, mengaji, ya, bayar zakat, bersedekah, ya. Kita berusaha lakukan semua agar kita bisa masuk surga, ya. Kita bersyukur sama Allah karena kalau Allah tidak udara, bagaimana kita mau bernapas, ya? Karena kita bernapas karena adanya udara, ya. Ciptaan Allah yang bersifat konkret atau dapat dilihat seperti matahari, bulan, dan bintang. Dan ciptaan Allah yang bersifat abstrak seperti malaikat, jin, dan udara. Jadi ingat ya, kalau konkret adalah yang dapat dilihat. Kalau abstrak yang tidak dapat dilihat seperti malaikat, jin, dan udara, ya. Oke, bisa mengerti? Oke, sekarang Pak Guru mau tanya. Sekarang Pak Guru mau tanya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Apakah untuk bermain? Atau makan ayam goreng? Atau beribadah? Nah, jawaban yang benar adalah apa? Jawaban yang benar adalah beribadah, ya. Tujuannya kita diciptakan sama Allah adalah kita beribadah sama Allah, ya. Jadi kapan siapa yang rajin beribadah akan disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti meja kalian dan kursi, ya. Semua dari Allah semua. Yang matahari munculnya pada siang hari, bulan yang muncul pada waktu malam, ya. Jadi alam dan seluruh isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi lagi, saya ingatkan bahwa bukti kita meyakini kebesaran Allah yaitu dengan melaksanakan ibadahnya, ya. Jadi itu sebagai buktinya kalau bahwa kita cinta sama Allah, kita laksanakan ibadahnya, ya. Meyakini kebesaran Allah, kita laksanakan ibadahnya. Jadi kita sholat, ya, mengaji, ya. Jangan hanya main HP terus, main TikTok, nah, ya. Jadi ingat sholat, mengaji, dan juga menghafal, ya. Nah, oke.